Ada pelajaran lu kagak senang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar ya hari ini ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Insya Allah siap, Pak. Jumlah seluruh mahasiswanya berapa orang nih? Di e-learning sudah absen ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Siap. Oke. Ketika proses belajarnya sedang berlangsung, mohon video masing-masing itu diaktifkan ya, jangan tidak ditampilkan ya. Baik, Pak. Oke. Kemudian namanya ini tidak ada nama ya. Siapa? Hari ini kita membahas tentang pernikahan. Kira-kira sudah siap? Rezeki Putra Pratama? Insya Allah, Pak. Sudah ada pasangan belum? Kalau belum, kawan-kawan kelas kita nih banyak. Belum ada, Pak. Belum ada. Satu. Bisa. Sudah ke ini. Laptop. Nah, ini aku mau admin ini. Jangan biar langsung bayar ya. Admin.
Untuk materi hari ini bisa di-download melalui e-learning ya? Iya, Pak. Sudah ya? Ya Pak. Oke, siap. Iya. Sore, maghrib deh. Sudah pakai? Iya. Sampai jam 6:30? Sampai 6:30? Jam 6. Hari ini aja? Iya. Kuyung itu. Balik kuyung. Bukan, kuyung itu kuyung. Hari ini ada kuliah kok. Ya, sudah Pak. Ini Pak Zul sedang beli Pak. Pak Zul beli ya. Oh ya. Tidak. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi yasir wa la tu'asir rabbi tammim bil khairi ajma'in. Bismillahi walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidina wa dahrat dahirin. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan menelaah dan mendiskusikan tentang munakahat wal mawaris. Ya, jadi ada dua tema besar dalam semester ini. Yang pertama tentang nikah dan yang kedua tentang waris. Bahan-bahannya ini sudah dikirim oleh Pak Ari ya. Ya, beliau kan asisten saya ya. Kita akan mulai ini membaca ya tentang kitab nikah. Ya, hari ini mungkin baru saya membacanya, tapi untuk berikutnya ini mungkin bergilir ya. Ya, jadi siapa yang ada kemampuan atau walaupun sama-sama belajar, ya, kita baca dan kita terjemahkan bersama-sama. Kalau substansinya, ya, mungkin saudara-saudara sudah memahaminya dari mata kuliah fiqh munakaha, dari mata kuliah fiqh mawaris. Tapi yang sekarang ini akan kita lihat bagaimana takbir atau ungkapan-ungkapan yang ada di dalam kitab kuning ya. Ini dikenal dengan kitab kuning ya, atau kitab yang berbahasa Arab ya. Karena apa dinamakan kitab kuning? Karena kalau dulu ya, kalau dia yang Arab asli ini dicetak dengan kertas yang kuning gitu ya. Tapi kalau sekarang ya sudah banyak juga yang dicetak dengan kertas putih ya. Tapi masih saja istilah kitab kuning terus muncul. Kita mulai ya. Kitabun nikahi ay hadza kitabun fi bayanin nikahi. Ya, ini suatu kitab yang menjelaskan tentang nikah.
wa ma yattasilu bihi, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, minal ahkami, dari hukum-hukum, wal qadaya, dan masalah-masalahnya. Jadi dalam kitab ini akan membicarakan masalah nikah, nanti masalah hukum-hukumnya, dan persoalan-persoalan yang terkait dengan nikah. An-nikahu fil lughati ad-dhammu wal jam'u. Nikah menurut bahasa adalah berdempet dan berkumpul. Nah, itu dia. Itu kalau kamu melihat dalam kamus-kamus, kapan kata nikah itu menurut bahasa berdempet dan berkumpul. Ya. Yuqalu, dikatakan orang, ini orang Arab ya, nakahatil asjaru, pohon-pohon kayu itu telah menikah. Nah, ya. Iza iltafa ba'duha ala ba'din, apabila telah berdempet sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Jadi kalau orang Arab dulu, yang sekarang juga, kalau pohon kayu, kan umpama berapa pohon kayu, mungkin ditiup oleh angin, nah maka dia berdempet. Nah, ya. Ketika dia berdempet itu dikatakan bahwa pohon kayu itu menikah. Ada ya? Wafis sarai, dan menurut sara, jadi menurut hukum Islam, nikah itu adalah ibaratun anil aqdil mashuri al mustamili alal arkani wasuruti. Yaitu suatu ungkapan yang menggambarkan tentang akad yang terkenal itu, ya, yang meliputi rukun-rukun dan syarat-syarat. Ya. Jadi akan nikah itu kan sudah kita kenal ya. Akan nikah antara laki-laki dengan perempuan ya. Tidak boleh akan nikah antara laki-laki sama laki-laki atau antara laki-laki atau perempuan sama perempuan, tidak boleh ya. Nah, yang mencukupi rukun dan syarat. Ketika kamu belajar fikih munakahat dulu, itu sudah dipelajari tentang rukun-rukun dan syarat-syaratnya ya. Walaupun nanti juga dalam kitab kuning ini ada bahasan tentang rukun dan syarat nikah di ujung. Wa yutlaqu alal aqdi wa alal wat'i lughatan. Dan dimaknai umum nikah itu akad dan watok. Ini itu menurut bahasa ya. Jadi orang mengatakan apa nikah itu? Nikah itu apa artinya akad? Ada yang mengatakan artinya watok. Itu deh. Tahu watok itu kamu? Watok itu hubungan. Apa? Tahu ya? Ya, hubungan suami istri ya. Hubungan. Ya. Qala Az-Zajjaju, Imam Az-Zajjaj telah mengatakan hal itu. Ini kan ahli-ahli bahasa dia, Imam Az-Zajjaj itu ya. Jadi katanya ya, kalau orang menyebut kata nikah itu, maka secara umum maknanya akad atau watok. Itu ya. Nanti akan ada perbedaan para ulama ya tentang mengartikan ya nikah itu ada yang mengambil makna akad, ada yang mengambil makna watok. Ya. Jadi kalau kamu ada perbandingan mazhab fiqh munakahat, nanti akan ketemu ulama-ulama Hanafiyah mengatakan nikah itu hakikatnya watok. Tapi ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa nikah itu ya adalah
akad. Nah, ini yang dijelaskan oleh Imam Az-Zajjaj. Sekarang kita lihat bagaimana penurut Al-Azhari. Wa qala Al-Azhari, dan Imam Al-Azhari berkata, aslun nikahi fi kalamil arabi al-wata'u. Dia. Asal makna nikah dalam kalam orang Arab itu wato'. Jadi kecenderungan ke wato' dia ya. Oke. Wa qila litazawuji nikahun, dan dikatakan kepada orang yang nikah itu ya adalah nikah. Jadi ketika terjadi nikah antara laki-laki dan perempuan disebut nikah. Sebab apa? Tanya. Li'annahu sababul wata'i. Karena nikah itu adalah sebab bolehnya berhubungan suami istri. Kalau belum nikah, tidak boleh. Ya, jangan dicoba-coba itu. Ini bukan coba-cobaan, ini nikah dulu, baru boleh berhubungan suami istri. Karena nikah itu menjadi sebab bolehnya hubungan suami istri. Paham? Itu si Pak. Alhamdulillah. Pak. Nah, yang betina belum ada yang jawab. Wardani Serina, paham enggak? Pak, paham. Paham. Yang satunya lagi mana cewek tadi mana? Widya Wulandari, paham? Paham, Pak. Nah, Anissa? Paham, Pak. Alhamdulillah. Lanjut. Itu menurut Azhari. Sekarang kita lihat bagaimana ya penjelasan Al-Farisi. Qala Al-Farisi, Imam Al-Farisi berkata, farqatil arabu bainahuma. Orang Arab itu ya telah membedakan antara akad dan watok itu. Bifarqin latifin, dengan perbedaan yang tipis. Jadi kata Al-Farisi itu ya, antara akad dan watak itu ya, itu ada perbedaan yang tipis gitu ya. Bagaimana memahaminya? Coba dilihat ini kata Al-Farisi. Fa iza qalu, apabila mereka orang-orang Arab itu berkata, nakaha fulanatan au binta fulanin au ukhtahu. Ahdu akada alaiha. Jadi apabila mereka berkata ya, seseorang telah menikahi si Anu, ya, atau anak perempuan si Anu, atau saudari si Anu. Mereka maksudkan adalah akad nikah. Jadi mereka itu sama dengan ya, si Fulan itu akad nikah dengan Fulana, akad nikah dengan anak si Fulan, atau akad nikah dengan saudari perempuan si Fulan. Oke. Tetapi wa iza qalu, dan apabila orang Arab berkata nakaha imra'atahu, dia seseorang telah menikahi perempuannya, au zaujatahu, atau istrinya, lam yuridu illal waqa'ah, tidak mereka kehendaki kecuali waqa'ah. Ada keluhnya ya. Jadi ada perbedaan tipis itu. Kalau umpamanya si Ahmad menikahi Fatimah. Kalau begitu si Ahmad akad nikah dengan Fatimah ya. Tetapi kalau umpamanya ya si Fulan telah menikahi istrinya, maka berarti si Fulan itu telah watok, telah berhubungan dengan
istrinya. Itu dia. Jadi ungkapan-ungkapan ini nih, memang tidak kita dapatkan kalau dalam kitab-kitab apa ya yang berbahasa Indonesia seperti ini, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Wa qala al-Jauhari, ini imam juga. Imam al-Jauhari berkata, an-nikahu al-wata'u wa qad yakunu al-aqdah. Ambil dua dia. Istilah nikah, kata nikah itu berarti wato dan terkadang adalah ya berarti akad. Dia itu arti bahasa ya. Lanjut. Wah, para ulama telah berbeda pendapat ya. Fi annahu haqiqatun fi madza. Ini kan bahasa Arab kitab begini memang ya. Para ulama telah berbeda pendapat ya tentang yang mana yang hakikat itu. Jadi yang hakikat nikah itu ya apa yang bermakna akad atau yang bermakna wato. Ya. Ala aujuhin atas beberapa jalan pemikiran. Ujuhin itu jalan pemikiran ya. Haka Al-Qadi Husain seperti telah diriwayat oleh Al-Qadi Husain. Ya. Lihat yang pertama, mana yang terjadi perbedaan tadi ini. Aduha, pendapat yang pertama, annahu haqiqatun fil wat'i majazun fil aqdi. Bahwa nikah itu adalah hakikat pada wato dan majaz pada akad. Jadi satu pendapat mengatakan ya, yang hakikat makna nikah itu adalah wato. Sedangkan makna akad itu hanya majaz. Dia itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua sebaliknya kan. Wasani annahu haqiqatun fil aqdi majazun fil wat'i. Bahwa nikah itu adalah hakikat pada akad dan majaz pada wato. Jadi terbalik dia. Yang hakikat itu akad, sedangkan wato adalah majaz. Ya, paham? Ya, paham. Pak, belum begitu, Pak. Alhamdulillah ya. Bagus, Pak. Bagus, Pak. Ulang lagi, Pak. Mano? Putus. Yang apa namanya? Putus ya. Yang dari mana putus sendiri? Ini Pak, minta ini Pak, maaf Pak, minta ulang dari yang ala aujihi Pak. Aujuhin ya. Jadi kalau itu ya, para ulama itu tadi dari waktu apa tuh ya? Waqtalafal ulama'u ya fi annahu haqiqatun fi madza ya. Para ulama telah berbeda ya tentang ya apa hakikat tentang nikah itu. Yang nikah itu kata yang apakah yang wato atau yang akad kayak gitu ya, yang hakikat ya. Kan nikah itu boleh diartikan akad, boleh diartikan wato, ha? Nah yang itu mana yang hakikat? Ujuhin ya. Ada beberapa jalan pikiran. Ya. Haka Al-Qadi Husain ya, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Qadi Husain. Nah, rincian dari perbedaan itu ini.
Ahaduha annahu haqiqatun fil wata'i majazun fil aqdi. Bahwa nikah itu adalah hakikat pada wata', majaz pada akad. Jadi makna nikah secara hakikatnya adalah wata', dimanai sebagai akad adalah majaz. Nah, wasani dan yang kedua ini sebaliknya itu. Annahu haqiqatun fil aqdi majazun fil wat'i. Bahwa nikah itu hakikat pada akad, majaz pada wata'. Terbalik dengan ini. Jadi pendapat yang kedua itu hakikat nikah adalah akad. Nah, kalau dimanai sebagai wata' itu adalah majaz. Nah, ini dia. Ini bahasa-bahasa kitab kuning ini. Paham? Paham, Pak. Alhamdulillah. Lanjut ya. Lanjut ya. Wahaza, kata kata pengarang ini. Wahaza huwa sahihu. Jadi kalau kata pengarang kitab ini ya, namanya adalah Taqiyuddin gitu ya. Kitabnya Kifayatul Akhyar gitu ya. Katanya inilah wahaza huwa sahih, inilah yang sahih. Wasahahahul Qadi Abu Thayyib. Dan telah menganggap sahih juga oleh Qadi Abu Thayyib. Jadi didukung oleh Qadi Abu Thayyib. Wa atnaba fil istidlali lahu, dan dia telah memanjangkan dalam mengemukakan dalil tentang makna yang kedua ini ya. Jadi ada bukunya Abu Thayyib itu, dan buku itu panjang sekali dalilnya, tetapi memang buku beliau tidak kita baca di sini. Ada dukungan lagi, wabihi qata'al mutawalli wa ghairuhu. Dan dengan pendapat yang kedua ini, yakni yang mengatakan bahwa arti akad itu, arti nikah adalah akad, diputuskan benar oleh al-mutawalli dan yang lainnya. Wabihi ja'al Qur'anul azimu wa sunnatu. Dan dengan ini ya, ada Al-Quranul Azim dan Sunnah. Jadi ada dalilnya dari Al-Quran dan dari Sunnah. Kalau Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ini dari Al-Quran ini. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i. Ya. Maka nikahilah oleh kamu perempuan yang baik bagi kamu. Ini salah satu dalil juga kita memilih, bahwa kita memilih istri itu ya menurut kita yang baik ya, menurut kita yang cantik ya, menurut kita yang mempesona. Boleh ini dalilnya. Jangan basing-basing betina. Ya. Kamu betina juga sebaliknya. Boleh dia mencari ya laki yang ganteng ya, laki yang mempesona dia, dan jangan basing-basingnya juga. Rugi mendapat yang buruk, Pak. Rugi kau yang ganteng dapat yang buruk. Atau yang di lokal ini kujingok cantik galau, rugi kalau dapat yang buruk kamu tuh. Ya. Ya kecualilah jodoh kamu dia. Ya. Kecualilah jodoh kamu dia perempuan. Iya. Tapi sebelum dapat jodoh nian, cari dulu. Yang kamu anggap baik. Wa khairuha minal ayat, dan banyak lagi itu ya, ayat-ayat Al-Qur'an gitu ya. Itu dari dalil Al-Qur'an. Sekarang dalil hadis. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata,
ankihul walud. Di dalam hadis yang lebih lengkap, inkihul waludal wadud. Ada wadudnya tapi di sini tidak disebut ya. Nikahilah oleh kamu ya perempuan yang subur, peranak, ini dari walad itu ya. Dan yang kamu senangi itu. Jadi kita memang diperintahkan oleh Nabi itu ya untuk menikahi perempuan yang subur ya dan perempuan yang kita ingini. Tentu aja perempuan yang cantik, yang soleha itu ya. Yang di lokal ini mana sih Muhammad Niam ya? Muhammad Niam. Ya, carilah di lokal kita ini banyak nih, yang cantik-cantik, yang soleha itu ya. Oke, mana lagi nih yang bawa Sopi. Rizky Putra Pratama, carilah banyak yang lokal kamu nih, yang cantik-cantik nanti kan itu gitu. Yang kamu ingini itu ya. Nah, sebaliknya juga si perempuan ini. Itu ada umpama dari Wardah Nusrina, ada Putri Dewi. Carilah itu yang ganteng di lokal kamu ini ya. Kalau tidak kati yang kamu ingin di lokal kamu, ya cari lokal lain kan gitu. Iya, banyak itu tuh ya. Oke, wa khairuhu minal ahadits, dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Itu dua pendapat ya. Sekali lagi saya ulang, pendapat yang pertama mengatakan nikah itu adalah hakikatnya watok bukan akad. Ya, kalau akad itu majas ya. Yang kedua tadi ya, nikah itu ya, yang hakikat itu adalah akad bukan watok. Kalau watok itu sekedar majas ya. Sekarang yang ketiga, wasalisu, pendapat yang ketiga, pemikiran yang ketiga, annahu haqiqatun fihima bilastirakin, bahwa nikah itu hakikat dalam keduanya ialah akad, ialah watok, bila sirakin, tanpa mustarok. Udahlah. Iya, dua-duanya hakikat. Oke? Paham? Iya. Ya, oke. Mustarok itu apa, Pak? Mustarok itu kan tanpa ya. Tanpa bersamaan istilah dia itu ya. Jadi umpamanya tanpa kita pokoknya dua-duanya itu hakikat. Nah itu tuh ya, tanpa bersekutu istilah dia itu ya. Tanpa bersekutu itu ya. Oke, artinya kalau di sini maksudnya tidak usah diinikan ini ya, tidak usah dibenturkan itu tuh, tidak usah dibenturkan antara antara akad dengan watok itu. Dua-duanya hakikat. Nah, kira-kira begitu. Ya. Lanjut. Wa qauluhu, dan tadi kan ada kitabun nikahi wa mayattasilu bihi minal ahkam ya. Nah, apa maksud wa mayattasilu bihi minal ahkam? Yang arti terjemahan kita tadi hal-hal yang berkaitannya berupa hukum-hukum mana? Al-ahkamu jam'u hukmin. Kata al-ahkam itu ya jamak dari kata hukum, hukmun. Jadi hukmun, hukmani, ahkamun. Jamak dia. Apa hukum itu? Wal hukmu, dan hukum itu khitabullahi ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, termasuk Nabi ya, hadis Nabi ya. Al muta'alliqu bi af'alil mukallafina, yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Ya. Kamu ini sudah mukallaf semua ini nih. Tahu udah arti mukallaf itu? Satu, akil. Apa artinya? Berakal. Kedua, balik. Ada di lokal ini yang belum balik? Ada enggak? Hah? Atur. Sudah balik semua? Atur. Oh, sudah balik? Okay. Pak nih. Ya. Alhamdulillah sudah, Pak. Ya. Balik gandus kamu. Ciri balik, tahu enggak ciri balik? Kalau laki-laki dia keluar mani. Ini bukan cara ini ya. Kajian fikih memang begitu, ya. 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 Baik disengaja
atau mimpi. Nah, ini kalau kata kami meranjat ini mimpi naik pinang. Nah, Iya. Batur. Ah, cirinya. Iya, sama itu antara ya. Perempuan juga begitu ya. Dia sudah. Nah, Ya, kalau ciri-ciri psikologis yang lain ada. Kalau selama ini dia laki-laki cuma melihat perempuan itu caidak baik ya. Kalau sekarang dia sudah kok matunya sudah agak jelit-jelit, agak maling-maling dikit, nyengok perempuan itu nanya. Ciri itu. Bayu. Bayu itu. Baca yang bagus dikit. Iya, kapan jengok cewek yang lewat dikit keningnya kencang, mulai. Tidak bungkus. Cirinya itu kan, awal-awal itu ya. Perempuan juga sama. Ganteng juga ya cewek, cowok itu ya. Itu udah mulai itu ya. Iya ya, mimpi. Kembali ke sini tadi. Jadi firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf ya. Sawaun kana talaba fi'lin. Baik adalah yaitu tuntutan untuk melakukan, tuntutan untuk memperbuat. Wajibi wal mandubi, seperti wajib dan sunnah. Tolaba bacanya itu ya, atau khitab Allah tadi, firman Allah tadi menuntut untuk menahan, artinya tidak melakukan. Kal harami, seperti haram, wal makruhi, atau makruh, atau karena fihi, di dalam firman Allah itu ya, takhyirun, kebolehan memilih, boleh diambil, boleh tidak, boleh dilakukan atau tidak. Kal ibahati, seperti mubah. Ini kan kamu tahu ya, ini kan dalam hukum taklifi itu ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada mubah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hukum-hukum yang pola 5 itu, itulah yang namanya dinamakan hukum. Oke. Wa qauluhu, dan perkataannya, ya perkataan musannif. Ini musannif itu pengarang buku ini kan. Kalau saya nyebut musannif, nanti sering saya nyebut musannif itu pengarang buku itu, penulis ya. Wal qadaya, nah kata qadaya kan itu al qadaya jam'u qadiyatin. Kata qadaya itu jamak dari lapas qadiyah. Qadiyatun, qadiyatani, qadaya. Itu ya. Apa arti qadiyah di sini? Wal qadiyatu, qadiyah itu ya, qaulun, satu perkataan. Yuqalu liqailihi, yang dapat dikatakan kepada yang mengucapkannya, bi annahu shadiqun bihi au kadzibun, bahwa dia itu benar atau dia itu salah. Jadi qadiyah itu adalah informasi, masalah-masalah yang disampaikan oleh seseorang yang kemungkinan mengandung benar atau kemungkinan mengandung dusta. Saya nanya, coba ini ada Muhammad Zarkasi. Mana Muhammad Zarkasi ini? Muhammad Zarkasi. Saya Pak. Kau sudah beristri belum? Ya Pak. Kita dengar jawabannya ya. Ayo. Kau sudah beristri belum? Putus Pak. Belum. Nah, Saudara Zarkasi mengatakan belum, ini harus dicek dulu itu. Benar tak omongan ini nih? Kalau ternyata ya dalam kenyataan dia belum begini, maka perkataannya itu benar. Ya. Betul. Aku tanya, dengar betul tak? Dengar Pak. Kau sudah punya cewek belum? Belum Pak.
Nanti dicek oleh kamu. Benar apa tidak pengakuan ini nih? Ya? Ya, Pak. Ya, nanti siapa ngecek nanti? Terkasih ya, cek coba nanti diselidiki beliau itu. Nah, iya, Pak. Wahyu Prawangsa. Wah, ini lampat ini, Pak. Sudah punya cewek belum? Nggak punya bini, Pak. Belum. Nah, ini gimana ini? Ini ganteng-ganteng dekat. Ini cewek ini dekat ini ya. Perempuan mana? Coba muncul ke perempuan mana? Ada perempuan. Aman niat lah, Pak. Oh, niat ya. Apa-apa. Yang perempuan coba jawab, siapa yang perempuan? Tenang. Jawablah, oi. Yang perempuan mana? Perempuan. Sopi. Kita ngecek. Kita Puput. Makcik. Ada. Putri. Puput. Ya udah. Itulah yang namanya qadiyah itu tuh perkataan yang mungkin mengandung benar atau salah. Itulah namanya persoalan-persoalan atau masalah-masalah itu. Nah, itulah yang dimaksud wa mayattasilu bihi minal ahkam wal qadaya. Apa? Oke. Lanjut. Waktu gitu kan Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Buat nikah. Dan nikah itu mustahabun, disunatkan limaneh taja ilaihi, bagi orang yang membutuhkannya. Ya. Muhammad Niam butuh dengan nikah? Butuh, Pak. Ditanya Niam. Butuh. Nikah Iya, butuh. Disunatkan untuk Anda. Mana yang perempuan tadi, mana ini nih? Kenapa tidak dijinggo yang perempuan ini? Muncul. Hah? Tidak muncul. Malu-malu, Pak. Malu-malu. Malu. Sepi. Oke. Kita dengar baik yang perempuan aja dulu ya. Anda membutuhkan nikah atau tidak? Membutuhkan, Pak. Membutuhkan. Rezeki membutuhkan ya. Berarti nikah itu bagi Anda, ya? Iya. Ya kalau sudah ada jodoh, masih kuliah nikah. Nggak ada masalah itu ya. Menikah itu tidak ada kaitannya dengan dulu, mesti kuliah dulu, mesti S2 dulu, tidak ada kaitannya itu. Ya? Butuh semua ya? Membutuhkan semua. Butuh, Pak. Iya. Sangat butuh, Pak. Belum direstui orang tua, Pak. Tuhan. Orang tua yang laporkan dengan saya, ngapa belum merestui? Ngomongin lah. Ya? Buntu mungkin, Pak. Buntu. Ya, Boleh nikah, tidak boleh hamil. Iya. Permasalahan buntu itu memang alasan di sini. Coba ditunggu nanti ya, sebentar lagi. Iya, Pak. Kita melihat sekarang itu dasarnya dulu ya. Al aslu fi masru'iyatin nikahi al kitabu wa sunnatu. Ijma'ul ummati. Dasar dalam pensyariatan nikah itu adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Ya, ijma' ulama. Jadi kuat sekali dalilnya ini, kuat sekali ya. Ya, dari Quran, dari Sunnah, dari ijma'. Kita lihat dari Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ankihul ayama minkum, dan nikahi janda-janda ya.
minkum. Nah ini janda-janda ini. Siapa di antara kalian yang mau menikahi janda? Wahyu siap, Wahyu siap. Wahyu, Pak. Ada Dendrawan Haji itu ya. Mau nikah dengan janda? Ya Pak. Gaskul. Nggak mau, Pak. Nah, Basir. Nggak mau ya? Rizky janda muda nggak Nggak apa-apa mau, Pak. Pak. Aman, belum pernah. Gadis atau janda itu sama baik. Sama baik. Yang berpengalaman. Iya, Jam terbang tinggi. Nabi Muhammad aja ya dia menikahi janda. Nah, dengar Ya, janda itu juga lebih tua dari dia, bukan janda muda. Nabi Muhammad berumur 25 tahun, Siti Khadijah berumur 40 tahun. Laju. Tidak ada persoalan itu tuh ya. Ya. Ya sayang sekali kamu tuh tidak mau menikahi janda. Wasolihin, orang-orang soleh ya. Jadi kita kalau ada orang tua atau wali menikahkan janda-janda, orang-orang soleh dari hamba laki-laki atau perempuan itu ya. Jadi intinya ya tidak apa-apa umpamanya ya menikahkan janda atau kita yang menikahi janda itu, nah jadi masalah itu ya. Nah, itu kemudian yang kedua, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, tanakahu taksuru fa inni ubahi bikumul umam. Ya. Nikahlah kamu sehingga kamu menjadi banyak, maka sesungguhnya saya bangga dengan kamu umat yang banyak. Kebanggaan Nabi. Oke, ini hadis ini hadis yang sangat tidak disukai oleh orang BKKBN ini. Ya, karena orang BKKBN itu ya semboyan cukup katanya. Kalau dua anak laki-laki perempuan sama saja. Ya. Nah, dilantah oleh Rasulullah ini banyak kan kata itu. Hanya itu ya. Jadi kita lebih milih kemana, Pak? Hah? Lebih milih sunnah, Pak? Lebih milih sunnah, Pak? Iya, hak Apa ikut BKKBN? Iya. Hak saya mau kasih itu ya. Ya kalau anak dua istrinya 4, berapa itu tuh? banyak. Pak. 4 kali 8 ya 8 Pak. 8 Pak. Banyak juga itu ya. Minimal selusin Pak. Ya. Lapang kasih. Kalau istri pertama anaknya 2, yang kedua anak 2 juga anaknya, anak sama. Yang ketiga anak 2 juga. Yang keempat anak 2 juga. Ya. Nah, kalau begitu bahasa kami meranjat sekok baik. Ya. Ya Rizky? Kok baik? Iya. Rizky. Ngerti. Udah sanggup lagi, Pak. Ya, sekok baik. Kebas. Ya, enggak usah banyak-banyak. Rancak mana, Pak? Rancak mana? Itu dalil-dalil nikah itu. Jadi kita disunatkan nikah itu. Tetapi ada rinciannya. Ini siapa nanti yang disunatkan, siapa yang tidak. Suman nasu, kemudian manusia itu ya dari segi nikah ya, dipandang dari persoalan nikah, dorbani, ada 2 macam. Ya. Pertama, ta'ikun ilan nikahi, orang yang membutuhkan nikah. Ya. Nah, ini artinya fattaiku, arti ta'ataiku, orang yang membutuhkan nikah itu huwallazi abara syekhu anhu bi annahu muhtajun ilahi, yaitu yang diungkapkan oleh syekh yang di dalam kurung pertama itu ya,
itu bahwa ia membutuhkannya, itu taik. Jadi kalau taikun dalam bahasa Arab ini artinya orang yang membutuhkan nikah, ya. Seperti kamu tadi membutuhkan semua itu, ya. Tapi ini lihat, yang membutuhkan nikah itu, ya, taratan yajidu ahibatan nikahi, ya. Terkadang ia mendapatkan untuk pemberian nikah. Itu yang uji kamu tadi ya, masih buntu. Kalau kamu masih buntu, kate duit, mak mana nak ngasih ke calon istri kamu? Bagaimana kamu mau ngasih calon mertua kamu? Nak ngasih adik ipar kamu? Gimana? Buntu masalahnya. Ya, tetap ada aja wataratan lain jiduha, terkadang ya tidak mendapatkannya. Jadi ada orang yang butuh nikah, tetapi dia mempunyai harta pemberian nikah, tapi ada juga yang tidak mempunyai harta untuk pemberian nikah. Ya. Nah, bagaimana kalau dia memiliki harta pemberian nikah? Fa in wajada ahibatan nikahi, maka apabila ia ada pemberian nikah, yustahabbu lahu ayyatazawwaj, itu disunatkan baginya untuk menikah. Jangan inilah kayo, ya, umurnya inilah dekat-dekat ke 30 umpamanya, ya. Iya, umpamanya calon istrinya nak minta, kalau ada masih ada galak kawin. Iya. Ya, berarti kamu tidak melaksanakan sunnah, ya. Tapi Pak, mak mano ini aku ini belum taat nian, Pak. Gimana nikah itu? Nah, kata ulama ini, sawaun kana muta'abbidan au ghaira muta'abbidin. Baik ia itu orang yang taat beribadah atau orang yang tidak taat. Nah, ada orang mengatakan, Pak, aku ini agak kurang taat beribadah, Pak, mana membimbing istri itu. Nah, ada lagi yang ketaatan beribadah lah juga mau bini. Tidak boleh. Jadilah ada perbekalan untuk pemberian kepada istri, pemberian untuk kehidupan keluarga, sunat dia nih baik taat beribadat atau tidak. Jadi tapi setelah nikah ya taatlah beribadat itu, laki-laki jadi imam itu, ya. Kemudian istri itu nanti ya sebagai guru itu. Kalau kata orang pendidikan, ini asisten saya ini kan orang pendidikan ini. Itu menjadi guru utama itu, dan pertama di rumah itu anak itu. Ya. Oke. Ada dasarnya enggak nyuruh bebini itu? Liqaulihi alaihi salatu wassalamu, karena ada perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Mana? Ya ma'asyara sababi, wahai para remaja. Tadi kan masih remaja semua kan? Man istata'a minkumul ba'ata, siapa yang mampu di antara kamu itu perbekalan, fal yatazawwaj, maka hendaklah ia menikah, fa innahu aqaddu lil basar wa ahsanu lil farji, karena nikah itu menutup mata dan memelihara faraj atau kemaluan. Wa man lam yastati, dan siapa yang tidak mampu, fa'alaihi bisaumi, maka atasnya berpuasa, maka hendaklah ia berpuasa. Fa'innahu lahu wijaun, karena berpuasa itu bagi orang yang tidak mampu tadi, tidak mampu tidak mampu biaya tadi, wijaun, perisai. Ada perisai supaya dia tidak tidak supaya tidak berat ujung. Iya, puasa.
Paham? Ini, Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. ini ada apa? Maryam, paham Maryam? Paham, Pak. Alhamdulillah. Rizkan Novianti paham? Paham, Pak. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertanyaan Langsung praktek lah. apa kata al-ba'ah itu mampu biaya atau mampu berhubungan? Ya. Nah. Hukum riba. Ini jawabannya. Wal ba'atu fil lughati, kata al ba'ah itu menurut bahasa al jima'u, jima'. Siapa di antara kamu itu mampu jima', nikah. Ya. Apa ada orang yang tidak mampu jima'? Mungkin ada, Pak. Iya, Pak. Orang yang tidak mampu jima' itu umpamanya ya, dia memiliki alat yang tidak melawan. Jadi saya jima'. Ya. Yang tidak melawan. Tahu tidak ada melawan? Tahu. Atau dia melawan Letoy. melawan di jauh, setelah dekat takut. Ciut. Ya. Mental Iya. kerupuk. Nah, ada lagi orang itu yang pekakasnya itu, alatnya itu putus. No. Putus. Ada mampu dia itu nanti, ya. Pucak putus. Iya, ya. Ya, atau bahasa meranjatnya yang paling ringan apa? Dia itu mati pucuk. Iya. Kalau kamu mati pucuk, jangan tidak usah nikah, tidak apa-apa. Kenapa? Yang sarukan wong baik. Yang sarukan wong baik, itu kan? Paham? Paham, Pak. Mulai apa dijelaskan main ini, tidak tahu mana lagi menjelaskannya. Kata al-ba'ah itu, ini rasanya ma'khuzun minal mubahati, ya. Diambil dari kata mubah, artinya apa? Kalau dia diambil dari kata mubah itu lain lagi, wahyal manzil, tempat tinggal. Nah, berarti juga ba'ah ini berartikan mampu tempat tinggal. Ya. Baik tempat tinggal pemberian orang tua, ya. Baik tempat tinggal itu kita bisa nyewa, ya. Ya, kalau dak kati dia tempat tinggal wong tua dak kati, tempat tinggal nak nyewa kati duit, kaki dulu begini itu. Ya. Kaki dulu. Perempuan juga dijingui dulu. Kalau lakinya tu nyewa rumah dak bisa, nyewa kontrakan dak bisa, bapaknya dak kati. Yang tak baca. Kaki dulu lah untuk ini. Kaki dulu Kak, carilah dulu paling tidak kontrakan kita. Ya. Iya, tidak jauh-jauh umpamanya di tempat dekat kuliah baik kontrakan Rawajaya jadilah. Tidak cukup dia itu, ya. Tidak usah nak mewah-mewah, ya. Oke? Ini alasannya. Oke. Sumakila kemudian dikatakan itu memperkuat tempat tinggal tadi, ya. Li'aqdin nikahi bahatun juga. Ada istilah lain bahatun. Bagi akan nikah itu baha, ya. Artinya li'anna man nakaha imra'atan bawaha manzilahu, itu. Karena orang yang menikahi seorang perempuan itu hendaklah menyiapkan untuknya itu tempat tinggal. Itu. Jangan kaget sudah aku nikahnya Sianu bin Sianu dengan mas kawin, man sudah nikah. Kata istrinya, Kak kemana tinggal? Tidak tahu kemana. Tidak tinggal ini nih. Tempat tinggal ini. Ini kan bahaya, ya. Nah, sebab itu ya dia diperselisihkan makna ba'a atau baha itu. Waktu lifafi ma'naha dan diperselisihkan tentang maknanya. Ya,
Faqila al-muradu bil hay al-jima. Yang dikehendakkan nemu jemu yang oke. Jadi ada yang mengatakan jima tadi sudah selesai itu ya. Sebab itu begini, takdirul kalam wa takdirul kalami. Jadi takdir dari perkataan Nabi itu man istata'a minkumul jima. Ya. Siapa di antara kamu itu mampu jima, mampunya itu memang barangnya pekakasnya melawan, ditambah lagi liqudratihi ala mu'anin nikahi, karena mampu dia pembiayaan nikah, jadi barangnya melawan, biaya nikah ada, fal yatazawwaj, maka adalah ya menikah. Wa man lam yastati al-jima'ah wa man lam yastati al-jima'. Ya, barang siapa yang tidak mampu jima, ya, li ajzihi anil munati, karena lemahnya dari biaya, fal yasum, puasa. Ya, bisa puasa Senin Kemis, ya, puasa sehari puasa boleh, ya. Untuk apa? Liyaqta'a sarri manihi, untuk memutuskan kejahatan dari maninya. Maninya itu kalau sudah sampai di ujung itu bisa-bisa dia berlaku kejahatan, ya, bisa-bisa dia berzina, ya, berbuat dosa, gitu ya. Iya. Mani itu kalau dia sudah di ujung, ya. Nah, supaya tidak sampai ke ujung, ya, kalau kita tidak mampu, puasa, ya, puasa, ya. Ya, tapi jangan pula puasa siangnya puasa, malam bohji makan yang bergizi, yang lemak-lemak, masih dia tuh kaki. Iya, Zikri. Iya, Nasi goreng. Oke. Kama yaktauhul wija, sebagaimana memutuskan dia oleh al-wija itu, oleh perisai itu, ya. Sekarang itu arti wija itu apa sebenarnya itu, ya? Wal wija'u, dan arti wija itu bil maddi, bacanya dengan panjang. Al wija dalam tajwid apa hukumnya itu? Al wija apa? Coba siapa yang tahu tajwid? Mat apa itu? Matobi alif, Pak. Matobi alif. Hampir. Hampir. Ada nama khusus itu? Ya. Mad jaiz, Pak. Jaiz. Mana jauh? Harakat itu ada. Bukan. Mat. Matobi ada nama yang tepat itu. Mat. Mat Iwan. Woi, menipu. Coba mana sih? Iwan. Ada. Mat Fikri, pasal kau tu. Putri, coba ini Putri Dwi tahu dah? Mat apa itu? Putri Dwi Lestari. Wow. Jangan bahas gitu. Peler. Saya pangkali ya. Mat muttasil Wajib. Itu. Mat wajib, Pak. Mat wajib mutasil. Ayo, ada apa-apa bolak-balik. Mat wajib mutasil, ya, mat mutasil wajib. Oke. Oke. Ya, Pak. Ya. Iyo. Sekarang artinya apa itu mana wija itu bil maddi panjangnya? Tardidul khasyati. Ya. Artinya menekan syahwat, menekan nafsu syahwat. Nah, itu dia. Jadi puasa itu media untuk menekan nafsu syahwat. Sudah? Paham? Iya, tapi syaratnya tadi, ya, kalau berbuka ya makannya biasa baik. Ya. Tapi kalau umpamanya kamu siangnya
apa puasa tapi habis buku makan tunjang, makan telur, Nasi makan padang 2 bungkus. iya, ya. Pindang tulang, pindang baung, pindang kakap. Masih juga dia tuh, ya. Wakilah dikatakan, ini yang tadi, bukan jima. Innal murada bil ba'ati ma'unatun nikahi. Yang sesungguhnya yang dikehendaki dengan ba itu adalah biaya nikah, ya, biaya nikah, ya. Nah, kalau begitu dalam hadis di atas, ya masar sabab manis tata amin kumul ba'ata fal yatazawaj, ya. Apa maknanya? Wa fil hadisi, dan dalam hadis di atas, al-amru bin nikahi, yaitu perintah nikah, liman lahu istita'atun, bagi orang yang mempunyai kemampuan biaya, watakat nafsuhu ilahi, dan nafsunya ada keinginan untuk nikah. Nah, itu dia, ya. Keinginan untuk nikah. 12 ya, ya. Itu dia. Wahua, apakah ini perintah wajib atau perintah sunat? Terjadi ikhtilaf ulama. Wahua amrunad bin, dan ini adalah perintah sunat indah Syafi'iyah, menurut mazhab Syafi'iyah, wakafatil ulama, dan kebanyakan para ulama. Jadi mayoritas ulama mengatakan dalam hadis itu adalah perintah sunat, ya. Karena apa dikatakan perintah sunat? Karena kalau nafsu syahwat itu bisa nanti ditekan dengan berpuasa. Ya. Sekarang coba kita lihat yang lain. Nah, qalahun Nawawi, seperti dikatakan akan dia oleh Imam Nawawi, ya. Coba kita lihat apa ulama yang lain. Wa inda Ahmadah, dan menurut Ahmad, saya tanya lagi, coba ilmu nahwunya. Kenapa saya baca dengan Ahmadah? Tidak saya baca dengan Ahmadu, tidak saya baca dengan Ahmadi, mana? Tapi saya baca dengan Ahmada. Siapa yang bisa jawab? Coba ilmu nahwunya. Ada yang bisa jawab? Laki-laki? Perempuan? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Pas? Hah? Karena dia masuk. Hah? Iya. Kalau namanya di situ Hasan, ya, wa indah Hasanin, ya. Kalau tidak di situ tuh diganti dengan Muhammad, wa inda Muhammadin. Atau tiba di sini wa inda Ahmada. Coba. Ada enggak? Maf'ul. Ini ya, ini bukan kan? Maf'ul bukan sih, Pak? Oh, bukan maf'ul. Ada KTP fa'ilnya. Oh iya, Pak, iya, Pak. Apa? Siapa yang pernah belajar Ismul Lazi Layan Sorif? Ini pelajaran dasar Ismul Lazi Layan Sorif itu. Ada isim yang tidak boleh bertanwin, gitu ya. Ya. Ada 9 macam isim yang tidak boleh bertanwin, ya. Iya.
ijma wazin adilan anis bima rifatin rakib wazid ujmatan falwas pukot kamulannya 9 ya biar. Oke, enggak apa-apa. Nah, karena ini ismul lazi layan sorib ya. Ismul lazi layan sorib itu kalau dia posisi rofa dengan dhamma, posisi nasab dengan fathah, dan posisi jar dengan fathah. Sebab itu dibaca wa inda ahmada. Maknanya lagi ya. Wa inda ahmad, dan menurut Imam Ahmad, yalzamuhu zawaju. Seseorang itu ya mesti menikah dia tuh, ya. Menikah bukan perintah sunnah tapi perintah mesti wajib itu tuh. Ya. Kalau dia lah sudah mampu biaya, ya, pekakasnya itu bisa umpamanya ya untuk melakukan tugasnya suami istri itu, ya. Ya nikah ada apa lagi? Apalagi itu. Nah, kalau umpamanya tidak mau terang-terangan, awitasari, siri dia, ya, siri, bersembunyi-sembunyi, ya. Tapi nikah siri di sini, ingat ya, memang nikah yang telah mencukupi syarat dan rukun menurut ketentuan agama. Ya, rukunnya itu umpamanya ada wali. Wali ada kan? Ada suami ya. Calon suami. Ada calon istri. Ya. Tidak boleh hanya ada suami saja, calon suami saja. Atau hanya ada calon istri saja. Tidak bisa itu. Ya. Lalu rukun yang lain itu ada 2 orang saksi. Saksi dari pihak laki-laki, saksi dari pihak perempuan, ya. Yang paling penting itu adalah rukunnya wali. Ya. Nanti akan ada susunan wali di dalam nikah ini menurut kitab ini. Nah, tidak apa-apa. Hanya saja siri di sini ini dia tidak tercatat di pemerintahan, tidak tercatat di KUA, itu ya. Ini dia. Jadi sebenarnya nikah siri itu, tapi ini kan konsepnya dalam kitab fikih ya. Iya, kalau kamu janganlah itu. Karena kalau di Indonesia ini ya, kalau kita nikah siri tidak ada akibat hukumnya, ya. Nggak ada akibat hukumnya. Jadi laki-laki jangan menikah siri, perempuan juga nggak usah. Apa akibat hukumnya umpamanya ya? Seorang laki-laki dan seorang perempuan nikah siri, ya, kan tidak ada bukunya itu kan? Tidak ada. Tiba-tiba kamu punya anak mau dimasukkan TK, tidak diterima. Tidak diterima. Kasihan dengan anak kamu, ya Indri ya. Kasihan nanti dengan anak Indri. Puput, tidak usah kalau diajak nikah siri, ya. Atau yang satu ini siapa ini namanya ini? Ya, Junita Dewi Istiana. Tidak usah kalau ada orang mau ngajak nikah siri, tidak usah. Ya, karena konsekuensinya berat. Kau punya anak sekolah tidak ada, ya. Nah, yang lebih parah lagi apa? Walaupun suami kamu itu kaya, banyak hartanya, tiba-tiba meninggal, dia tidak akan dapat, tidak berhak anaknya itu untuk mendapat waris. Itu di negara kita. Jadi tidak usah. Kita ini hidup di negara Indonesia, ya. Pedoman kita kalau di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, kompilasi hukum Islam. Pernah belajar kompilasi hukum Islam? Pernah belajar Undang-Undang Nomor 1 tahun 74? Pernah ya? Anissa pernah?
Oke, jadi ini dia. Jadi kata Imam Ahmad itu kalau dia udah mampu ya, nah ini tapi ini kan konteksnya kita pikir ya, bukan undang-undang kita. Dia mampu ya nikah, mesti nikah dia. Karena apa? Kalau tidak bisa nih dengan nikah yang terang-terangan itu, ya nikah siri itu, ya. Tapi syaratnya ada juga ini nih, itu ada Wan Sasa Saira ini dari mana ini Wan Sasa ini? Dari Malaysia ya? Hah? Oh, iya Malaysia nih Pak. Dari Riau, Pak. Riau, oke ya memang Riau sama ya. Memang Riau ini agak identik dengan ya, identik dengan Malaysia ya. Iya. Tak apa. Ya, Pak. Ada ini benar ya. Ida hafal anata wahwa zina. Apabila ia takut berbuat dosa, yaitu berzina. Kalau bisa ditahan, tidak apa-apa, tidak usah. Jadi walaupun Imam Ahmad ini memastikan dia ini untuk menikah, ya, membolehkan untuk menikah siri itu, syaratnya kalau dia memang sudah sangat takut itu tuh berbuat dosa, ya. Ya daripada berbuat dosa, berbuat zina, ya nikah. Itu dia. Nikah. Oke? Okay? Wa huwa wajhun lana. Inilah jalan pikiran kami, ya itu dia, wajhun lana itu. Ada pertanyaan enggak? Pertanyaan udah. Ya. Udah anunya nih ya, buat sudah kayak nanti samakan aja nanti yang lain. Untuk berikut stop dulu dan wahujatuman itu ya. Jadi ya, yang tadi alasan orang nanti yang katakan hanya sunat bukan wajib ya. Tapi kalau alasan yang katakan wajib bin Ahmad ini ya kalau dia takut tadi takut berzina gitu ya. Daripada berzina nikah aja. Ya. Daripada berzina nikah. Oke? Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau umpamanya kamu semua sudah mau menikah, bapak dan ibu kamu itu tidak mau, belum menyuruh, ya ditinggali dulu alasannya itu. Ya, ditinggali dulu alasannya itu apa dibenarkan oleh agama atau tidak. Ya, kalau kamu sama-sama sudah ngebet, ini azan ya. Iya Pak, azan. Kita bentar ya. Oke, Iya Pak, Pak. break sebentar Pak. Sampai 10 menit lagi berarti ya. Iya, 10, 12, 10 menit.
Oke ya. Sudah. Kita lanjutkan ya. Jadi begini, kalau materinya batasi sana tadi dibatasi gitu ya. Mungkin nanti kamu kan ada apa ya, tugas-tugas gitu ya. Kalau bisa kamu disimpulkan ya sesingkat mungkin itu ya. Kemudian dengan bahasa yang sederhana ya. Kukira yang kita baca tadi kesimpulannya ya cukup, paling banyak itu 5 baris itu. Nanti ke arahan. Ya. Oke. Nanti udah kamu simpulkan ya. Ya. Lalu yang berikut ya, kalau dan pasti mampu sebenarnya di antara kamu itu ya. Ya cobalah kamu sekali-kali nanti baca itu ya. Betul. Siapa yang dari pondok ini, siapa? Yang dari pondok mana? Mana yang dari pondok, ada enggak? Hah? Ada? Dewi Yanti dari pondok enggak? Iya, dia itu dari pondok, Pak. Dewi Yanti, Pak. Niam, Pak. Apa? Niam, Pak, dari MA. Oke. Sudah tulis nama-nama untuk membaca di minggu depan. Ya. Wan Sasa, Sahira dari pondok. Dari pondok. Dari pesantren. Nah, Biro, Pak. Enggak, Pak. Enggak, dari SMA negeri. Oke. Mana lagi? Ini awas, ini asisten saya. Nah, ini mencatat untuk membaca ke depan ya. Baca. Indri, Pak, Indri. Indri, Pak. Boleh. Indri dari pesantren, Pak. Mana dia? Mana Indri? Mana Indri? Itu cewek, Pak. Indri Pratiwi, Pak. Indri Pratiwi. Bisa ya? Jago kitabnya itu, Pak. Rara Yunia itu, Pak. Jangan takut salah. Ya? Istighanah, Pak. Rizky Putra dari MAN, Pak. Iya. Kalau yang bagus tuh Istighanah, Pak, kalau di kelas tuh. Oke ya. Istighanah. Nganah. Iya. Ini pasti dari Jawa Timuran ini Istighanah ini. Iya, Pak, dari Jawa Timur, Pak, Istighanah itu, Pak. Masya Allah itu, Pak. Dari mana Kalau ini? baca Al-Quran bagus, Tidak, Pak. Pak, dari itu. Dari Banyu Pak. Banyu? Kopi, Pak. Banyu Mubah, Pak Mubah. Iya, oke. Nah, apa-apa. Saya tahu asal-usul nama Istighanah ya. Istighanah asalnya kan gitu. Pastilah itu tuh. Iya, Pak, benar. Salah ketik itu. Bisa menduga, oke. Biasanya dari pondok enggak? Iya, Pak. Dicatat juga, enggak apa-apa nanti. Pokoknya begini, siapa yang dapat giliran ya, baca nanti. Kalau salah, udah. Ya, saya ada pembimbingnya, enggak usah ragu kamu itu. Ya. Kita ini membaca kitab kuning yang tidak ada pembimbingnya yang susah. Ya. Pokoknya baca tidak tahu benar salah, nah susah. Ya. Nah, aku kira ini kita sudah zuhur ya. Kita mau istirahat gitu ya. Mungkin kalau yang perempuan mau masak nasi juga ya. Mau bikin kopi untuk bapaknya ya. Mau bikin mau goreng-goreng mungkin ya. Aku kira gitu. Kalau yang lanang tinggal makan Pak aja deh. Iya, paling makan keluar. Oke ya. Saudara sekalian, alhamdulillah kita telah melaksanakan mata kuliah kita yang pertama atau materi kita yang pertama pada hari ini. Mudah-mudahan kita akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu kita ya, dan amin. kalau ada Amin ya Allah.
Nah, sekali lagi saya mohon maaf, memang nggak sering-sering ya. Di mana saja saya ngajar, itu saya sering nyebut-nyebut nama ya. Mohon maaf ya. Tapi niatnya bukannya jelek, bukan niatnya. Ya Bapak, ya Bapak. Oke ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak, malah enak Pak. Nah, demikianlah. Selamat istirahat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asisten saya yang mau ini ya. Oke, dikit sebentar. Oh iya Pak. Ya, Pak. Siap. Alright. Maaf adik-adik, ini tugas untuk membaca di pertemuan kedua ya. Nanti video Ya, Pak. pembelajaran atau pertemuan hari ini akan saya upload di YouTube. Nah, nanti bisa Anda diulang-ulang siapa yang bertugas untuk membaca di pertemuan kedua seperti itu ya. Nanti saya share linknya, link YouTube-nya ya. Pertemuan kelas Ya, Pak. hari ini seperti itu ya. Oke, disimak ya. Subscribe agak. Baca di pertemuan yang kedua. Pertama itu Muhammad Ni'am. Astagfirullah. Oke, lanjut ya. Yang kedua Junita Dwi Setiana. Catat. Oke. Yang ketiga Mariam. Yang keempat Rizky Dinda. Apa ini? Rizky Putra, Pak. Beda. Rizky Dinda, Pak. Rizky Putra Pratama, Pak, namanya, Pak. Noni ini Rizky Dinda yo. Nah, 5 Rizky Putra Pratama. Ya. Yang keenam M Zar. Oke, 3 cewek, 3 cowok ya. Jadi satu pasang sesuai dengan tema kita pernikahan. Jadi berpasang-pasangan ya kan, harus nikah itu kan. Tidak boleh sama jenis, tidak boleh juga berbeda. Ya. Oke, sekali lagi kakak sampaikan bahwa materi hari ini, hasil Zoom kita hari ini akan di-upload di YouTube. Nanti kakak share dan bisa diulang oleh adik-adik di rumah dan bisa di-download untuk memahami lebih lanjut tentang materi kita pada hari ini. Ini saja sekelumit kata closing dari kakak. Untuk selanjutnya dibahas di grup dan lain sebagainya ya. Dan semalam itu berkomunikasi entah siapa namanya langsung saja. Apa ketua kelasnya ya? Enggak apa-apa. Yang saya berkomunikasi sama kemarin apa? Zarkasi. Ya, Kak. Sekaligus ketua Zarkasi ya. Ya. Oke lah. Ini komunikasi lebih lanjut ya Zarkasi ya. Oke, kita tutup ya materi kita pada siang hari ini ya. Iya, Pak. Mari kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Untuk dadah. Selamat beristirahat dan selamat beraktivitas, oke? Oke, Pak. Oke. Terima kasih, Bapak. Yo, sama-sama.